kado istimewa di penghujung tahun 2024 yang diberikan oleh Kemendikti-Saintek dalam bentuk 4 anugerah terbanyak untuk seluruh politeknik negeri se-Indonesia, dan itu diperoleh oleh JPP Podcast, nggak PP, nggak oke. Sobat Polij, selamat datang di podcast Inspirasi Pendidikan Vokasi jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember, yang dimana pada edisi perdana ini kami mengusung tema yaitu mengembangkan pendidikan vokasi untuk masa depan pendidikan pertanian berkelanjutan. Bersama saya Dandi Wahyu Agung Prasetyo, kita akan menggali nih berbagai kisah inspiratif dan wawasan tentunya dari dunia pendidikan vokasi. Nah, yang dimana pada kali ini, penayangan perdana ini, kami akan mendatangkan tamu yang sangat istimewa nih, salah satu pimpinan Politeknik Negeri Jember. Mari kita sambut yang meriah, Direktur Politeknik Negeri Jember, Bapak Saiful Anwar, STP MP. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Makasih. Ini kehormatan bagi kami bisa beraudiensi, bisa menjadi tamu istimewa di agenda podcast jurusan Produksi Pertanian. Nah, Sobat Polij, Bapak Saiful Anwar ini sebagai Direktur Politeknik Negeri Jember selama 2 periode, dan tentunya banyak sekali beliau paham mengenai pendidikan vokasi, terutama Politeknik Negeri Jember. Nah, Bapak Direktur, bisa diceritakan nih sedikit mengenai Politeknik Negeri Jember dan tentunya peran utamanya dalam pendidikan vokasi di Indonesia nih, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Jadi Politeknik Negeri Jember itu sampai saat sekarang usianya sudah 36 tahun. Kemudian sampai saat sekarang pun juga luar biasa sekali, total student body-nya lebih kurang sekitar 12.000 mahasiswa. Kampusnya ada 5, Mas. Yang pertama kampus utama tentunya di Jember, kemudian kampus 2 di Kabupaten Bondowoso, kampus 3 di Kabupaten Nganjuk, kampus 4 di Kabupaten Sidoarjo, kampus 5 di Kabupaten Ngawi. Insya Allah mohon doa semuanya. Kampus 6 akan ada di Nun Jawa di Indonesia bagian timur, yaitu di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sapure Jua. Tentu dengan jumlah 5 kampus dan insya Allah 6 kampus dalam waktu dekat, total program studinya adalah sekitar 36 prodi dengan 9 jurusan. Saya kira ini bukan sesuatu yang mudah untuk mempersiapkan segala sesuatunya tanpa peran serta seluruh keluarga besar Polij untuk kemudian berkomitmen dan didukung oleh seluruh masyarakat pengguna dan pemerhati serta yang sangat berminat atas pendidikan tinggi vokasi. Sehingga kemudian atas modal itu kita berkomitmen untuk berkontribusi besar di bidang pendidikan tinggi vokasi. Saya kira itu mungkin. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Sebentar lagi Politeknik Negeri Jember ini akan membuka cabang tentunya di luar Pulau Jawa sana Bapak. Wah, luar biasa sekali. Nah, saya juga sempat, dan saya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jember sendiri sangat tertarik nih Bapak mengenai konsep teaching factory yang ada di Politeknik Negeri Jember. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nih Bapak mengenai konsep teaching factory atau TEFA dikenalnya di Politeknik Negeri Jember ini? Ya, jadi itu mungkin juga bisa di-capture ya menjadi salah satu karakteristik Politeknik Negeri Jember khususnya di antara sekitar lebih kurang 44 politeknik negeri se-Indonesia, tentu dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Dan di antara sekian puluh, bahkan juga mungkin bisa sekian ratus politeknik negeri dan swasta di Indonesia. Jadi teaching factory itu adalah menghadirkan industri yang kemudian kita persiapkan di dalam kampus. Jadi tidak hanya
pada kapasitas produksi dan dimensi bangunan fisiknya, namun juga standar mutu proses produksinya, budaya mutu, serta iklim industrinya kita hadirkan di kampus. Itu yang kemudian saya meng-capture nilai karakteristik dan keunggulan Politeknik Negeri Jember di antara kelebihan dan keunggulan politeknik yang lainnya tentunya. Yang lebih istimewa lagi, keberadaan Teaching Factory yang merupakan bagian dari pemenuhan sarana prasarana, khususnya di pemenuhan sarana prasarana praktik, kita coba integrasikan tentunya dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti kita ketahui, di dalam Tridharma Perguruan Tinggi ada pendidikan pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, harapan kami dengan menghadirkan industri di dalam kampus, kemudian mengintegrasikan dengan pendidikan dan pengajaran melalui program Project Based Learning, tentu adik-adik mahasiswa akan benar-benar mendapatkan media praktek yang memang iklim budaya industri serta standar mutu proses produksinya adalah memang berskala industri, sehingga ada tanggung jawab moral, ada komitmen yang luar biasa, baik itu oleh adik-adik mahasiswa ataupun oleh dosen pembina praktek tersebut. Dan tidak hanya pada konteks pendidikan dan pengajaran, di dalam kegiatan riset para dosen melalui dana BLU, kita siapkan regulasi bahwasanya setiap dosen yang mengusulkan, memanfaatkan riset proposalnya dari institusi, nah tentunya ini kita fasilitasi senyampang dosen tersebut menguatkan inovasinya dalam rangka pengembangan Teaching Factory tersebut. Dan tentunya masyarakat juga bisa memanfaatkan Teaching Factory tersebut untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi skill dan sekaligus membekali masyarakat di dalam upaya untuk menciptakan jiwa wirausaha bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah adik-adik mahasiswa. Sehingga kemudian keberadaan Teaching Factory itu akan bisa lebih mendekatkan kondisi yang sebenarnya di industri. Dan yang lebih penting, saya kira juga tidak kalah luar biasanya. Nah, begitu proses produksi berjalan dengan melibatkan adik-adik mahasiswa dan dosen, ada output yang investasi bahan bakunya bernilai ekonomi, outputnya saya kira cukup representatif untuk kemudian dihadirkan di masyarakat. Dan tentunya dengan tarif yang moderat, karena memang tujuan dari hasil produksi di dalam Teaching Factory tidak hanya sebatas profit ya, namun itu lebih pada untuk meningkatkan subsidi kita di dalam pemenuhan kebutuhan operasional perguruan tinggi. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Itu merupakan salah satu TEFA ini keunggulan yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember dibandingkan dengan pendidikan vokasi lainnya, begitu ya Bapak. Dan tentunya banyak lagi keunggulan yang lain yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember ya Bapak. Nah, apa sih keunggulan yang lain yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember dibandingkan dengan institusi pendidikan vokasi lainnya nih Bapak? Saya kira banyak pengakuan di level nasional dan ataupun level internasional terkait keunikan, karakteristik, dan mungkin itu juga bisa di-capture sebagai keunggulan Politeknik Negeri Jember tentunya. Beberapa di antaranya adalah komitmen kita di dalam mengaktualisasikan indikator kinerja utama yang pertama di masa Kementerian Kemendikbudristek. Karena pada saat itu indikator kinerja utama yang pertama adalah kita harus mampu mempersiapkan alumni yang dapat diserap oleh industri tentunya dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan atau maksimal 6 bulan. Tentu ini juga memerlukan skill khusus
Dan sekaligus salah satunya adalah kesiapan teaching factory yang berstandar industri itu adalah bagian dari mendekatkan kompetensi skill adik-adik mahasiswa sehingga kemudian pada saat menjadi alumni maka adaptasinya cepat di industri dan dunia usaha yang inline dengan kompetensi yang bersangkutan ya atau program studi. Berikutnya yang kedua di institusi kita itu ada media atau entitas pusat inovasi atau pusat inkubasi bisnis dan kewirausahaan. Dan alhamdulillah PIB KWU tersebut selalu mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbudristek atau yang sekarang Kemendikti-Saintek, khususnya di Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi, sehingga kemudian kita selama 3 tahun berturut-turut itu mendapatkan kepercayaan untuk mengelola wirausaha merdeka. Nah, wirausaha merdeka ini adalah bagian dari upaya kita untuk menghadirkan fasilitas sehingga kemudian dapat menciptakan mahasiswa dari yang sama sekali awam terkait dengan kewirausahaan. Kemudian kita bisa desain sehingga kemudian mahasiswa tersebut menjadi wirausaha muda dan ataupun mahasiswa pengusaha. Itu salah satu di antara sekian potensi yang ada di Politeknik Jember. Luar biasa sekali ya Poli J ini, banyak sekali keunggulan yang dimiliki. Baik Sobat Poli J, bagaimana sudah tahu kan mengenai kampus Politeknik Negeri Jember ini? Nah sebelum kita lanjut menggali informasi yang lebih dalam lagi terkait pendidikan vokasi khususnya di Politeknik Negeri Jember, mari kita saksikan video yang satu ini. Kembali lagi di JPP Podcast, nggak PP, nggak oke. Baik Sobat Poli J, tadi kita sudah mengenal Politeknik Negeri Jember sebagai pendidikan vokasi nih. Nah selain itu saya dengar juga nih Bapak bahwasannya Poli J juga aktif dalam inovasi dan kolaborasi. Seperti penelitian dan program smart farming yang terkhusus untuk jurusan produksi pertanian. Nah, bisa Bapak ceritakan nih lebih jauh mengenai inovasi dan kolaborasi yang ada di Politeknik Negeri Jember ini terkhusus yang berkaitan dengan pertanian, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Jadi inovasi itu kan memang rohnya research ya. Tanpa inovasi, saya kira riset itu menjadi kurang berbobot, kurang bermakna begitu. Di samping itu dengan inovasi akan terbangun kolaborasi bersama, baik kolaborasi dalam skup antar jurusan ataupun kolaborasi antar perguruan tinggi atau perguruan tinggi dengan industri dunia usaha dan dunia kerja. Nah, berbicara pada smart farming seperti contoh yang disampaikan tadi di Poli J itu ada salah satu contoh bentuk inovasi dan sekaligus kolaborasi antara jurusan produksi pertanian dengan jurusan teknologi informasi. Di sana ada lebih kurang sekitar setengah hektar smart greenhouse. Kalau kemudian greenhouse kita desain tanpa ada sentuhan teknologi informasi,
maka tentunya akseptabilitas dan peminatan masyarakat khususnya di generasi Z saya kira masih sangat apatis terkait dengan dunia pertanian. Makanya kita harus inovasikan, integrasikan, dan kolaborasikan dengan jurusan teknologi informasi yang syarat dengan pengembangan sistem informasi. Sehingga kemudian suguhan produk-produk pertanian itu benar-benar sudah menyuguhkan alternatif yang lain yang lebih kekinian dan saya yakin sangat diminati oleh generasi Z, yaitu salah satunya adalah smart greenhouse yang segala aktivitasnya, sistem usaha taninya itu digerakkan by system oleh IoT. Dan itu pun juga sudah by Android, saya kira juga di beberapa perguruan tinggi juga mengembangkan itu. Sehingga kemudian dari sisi efektivitas dan efisiensi bisa kita kontrol dan tentu produk yang dihasilkan, produk pertanian yang dihasilkan akan sesuai dengan ekspektasi pada saat planning dilakukan. Itu salah satu inovasi yang cukup memberikan suguhan yang berbeda dan saya kira menarik bagi generasi Z. Kalau berbicara kolaborasi, ini yang kemudian menjadi salah satu, saya boleh katakan itu menjadi salah satu kelebihan Politeknik Jember. Dengan fasilitasi Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi, kita selama 2-3 tahun berturut-turut, kita selalu mendapatkan pengakuan baik itu sumber pendanaan terbesar ataupun proposal terbanyak dalam program Matching Fund. Matching Fund itu di samping kita membangun inovasi bersama dengan industri, kita bangun kolaborasi antara industri dengan Polisi. Tentu dengan fasilitasi dari Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi. Dengan inovasi yang kita suguhkan dan ataupun memecahkan masalah yang ada di industri, sehingga kemudian atas fasilitasi dari kementerian, maka kolaborasi terbentuk yang pada akhirnya kebermanfaatan dari inovasi yang kemudian didukung oleh industri, di samping bermanfaat untuk institusi kita, industri, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa direferensi di masyarakat pengguna produk tersebut. Sangat luar biasa sekali ya Bapak terkait inovasi dan kolaborasi yang ada di Polij ini. Nah, dengan ini mungkin inovasi yang ada di Polij ini harus relevan ya Bapak, tentunya dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Ya, nah, bagaimana sih Polij Bapak untuk menjaga relevansi inovasi ini supaya tetap dengan kebutuhan pasar dan masyarakat tentu? Ya, saya kira ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Apapun inovasi yang dibangun, kalau kemudian itu tidak relevan dengan customer ya, kemudian dengan mitra kita, maka inovasi tersebut tidak bisa acceptable di masyarakat dan ataupun di mitra kita. Sehingga kemudian untuk memaintain relevansi tersebut, kita tetap seperti yang saya sampaikan di awal, kita membangun kolaborasi yang dikenal dengan, dulu kita juga sudah familiar dengan istilah link and match itu. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana kita menyiapkan alumni yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri 4 tahun ke depan untuk sarjana terapan atau diploma 4 atau 3 tahun ke depan untuk diploma 3. Nah, ini tentunya yang paling presisi dan yang tentunya bisa memprediksi ke depan adalah industri pengguna alumni kita. Nah, berangkat dari itu industri kita ajak bersama-sama membangun kurikulum bersama dengan kampus, dengan para dosen, sehingga kemudian kurikulum khususnya kurikulum lokal yang memang ini menjadi kekhususan atas kolaborasi antara program studi tertentu dengan industri, ini benar-benar kita harus fasilitasi. Sehingga kemudian pada saat 4 tahun ke depan adik-adik lulus, maka adik-adik tersebut langsung bisa dimanfaatkan oleh industri. Karena industri juga ikut terlibat di dalam penyusunan kurikulum. Satu itu. Yang kedua, untuk dapat menjaga relevansi dan sekaligus menguatkan kolaborasi, praktisi di dalam industri, apakah itu CEO-nya,
ataupun mungkin expert yang ditunjuk oleh CEO industri tersebut kita libatkan untuk mengajar di kampus. Sehingga kemudian adik-adik mahasiswa akan mendapatkan ilmu dan teknologi yang update di samping konsep yang dibangun di prodi tersebut, di samping ada fasilitas teaching factory yang sepadan dengan industri, expertnya pun juga yang kompeten secara praktis berdasarkan pengalaman di industri kita hadirkan juga di kampus. Sehingga kemudian setelah lulus, tentu kalau kemudian kurikulumnya dibangun bersama, proses mengajarnya pihak industri dilebatkan untuk kemudian mengajar, saya yakin pada saat ada asesmen, uji kompetensi, jadi pada proses belajar mengajar di Poliji, di samping melibatkan industri, dengan fasilitas TEFA seperti industri, asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi adik-adik mahasiswa supaya kan nanti relevan dengan kebutuhan industri, kita melibatkan industri. Sehingga kemudian industri sebagai observer melihat secara langsung bagaimana asesmen kompetensi yang dilakukan melalui LSPP 1 sebagai perpanjangan tangan dari BNSP yang dikelola oleh Poliji. Insya Allah dengan begitu kebutuhan industri terkait dengan sejauh mana kesiapan kita untuk membangun relevansi kebutuhan industri ke depan bisa kita persiapkan secara presisi dengan baik. Wah, kembali luar biasa nih Bapak, upaya Polije ini untuk menjaga relevansi inovasi dengan kebutuhan pasar dan masyarakat tentunya ya Bapak. Nah, sehingga terjalinnya kolaborasi. Nah, bicara mengenai kolaborasi nih Bapak, tentunya Polije saya dengar juga banyak berkolaborasi dengan pihak internasional nih Bapak. Ya. Nah, apa nih bentuk kolaborasi internasional yang sedang atau telah dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Jember ini Bapak? Ya, gini Mas Dandi. Jadi kalau berbicara menjawab visi Poliji menjadi politeknik unggul di Asia tahun 2035. Jadi pada saat tahun 2035 kita sudah di positioning unggul level Asia tahunnya adalah tahun 2035. Itu kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama di Renstra 2020-2024 setidaknya kita harus unggul di level Indonesia. 2025-2029 di masa sekarang ini sebagai bridging menuju fase ketiga di tahun 2030-2035 untuk menjawab unggul di Asia tahun 2035, maka sudah menjadi keniscayaan kalau kemudian kita sudah mulai mempersiapkan dan sudah running kerjasama internasional kita. Mulai dari kerjasama di level ASEAN, karena memang target kita tahun 2029 di Renstra kita yang kedua adalah setidaknya kita harus bisa berdaya saing di level ASEAN. Jadi kerjasama yang sudah kita lakukan dengan Kyungpo National University, baik itu dalam bentuk volunteer dan ataupun joint research, student exchange kita lakukan dengan KNU. Kemudian dengan Malaysia, salah satu perguruan tinggi yang cukup representatif di MSU juga sudah kita bangun. Adik-adik sudah ada beberapa adik-adik yang sudah di MSU dan sebaliknya sudah banyak kunjungan dari MSU di Politeknik Jember yang sudah sangat mengawali dan sudah lebih kurang 1 dekade tahun yang lalu, yaitu dengan Jiangsu Agri Animal Husbandry School College ya. Itu juga sudah lama kita lakukan, baik itu student exchange, joint research, dan tentunya ini semuanya adalah dalam rangka mendukung Poliji supaya unggul di ASEAN tahun 2029 menuju bridging di tahun 2035. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga mengunjungi Jepang, tepatnya di Prefectural University of Hiroshima. Itu juga bagian dari upaya kita untuk mengantarkan adik-adik di dunia internasional, khususnya di Asia dan ataupun ASEAN, setidaknya pada negara-negara yang cukup representatif dari dunia pendidikan tinggi vokasinya. Salah satunya adalah Jepang dan Korea serta Cina. Wah, luar biasa. Kembali lagi luar biasa ya Sobat Polije. Nah, Sobat Polije, ternyata Polije ini tidak hanya berkolaborasi dengan pihak nasional nih, dan ternyata hingga internasional Sobat Polije. Nah, sangat luar biasa sekali bukan?
Nah, Sobat Polij, sebelum kita menggali lebih dalam lagi mengenai informasi pendidikan vokasi khususnya di Politeknik Negeri Jember, mari kita saksikan kembali video yang satu ini. Selamat datang di perjalanan capaian luar biasa Politeknik Negeri Jember tahun 2024. Sebuah tahun penuh pencapaian, inovasi, dan prestasi yang semakin mengukuhkan Polij sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terbaik di Indonesia. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari fase periode pembangunan pertama Polij menjadi Politeknik unggul di Indonesia. Memasuki fase periode pembangunan kedua menjadi Politeknik unggul di ASEAN. Polij berfokus pada pencapaian internasional, yakni dengan menjalin kerjasama yang kuat dengan berbagai institusi pendidikan internasional, seperti penandatanganan MOU dengan Bern University of Applied Sciences, Swiss, dan Sakon Nakhon Ratchabat University, Thailand. Kerjasama ini meliputi kolaborasi riset, pertukaran mahasiswa, dan pengembangan kurikulum yang lebih inovatif. Polij juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program internasional, seperti Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA, serta beasiswa dari Prefectural University of Hiroshima, Jepang. Tak hanya itu, pada tahun ini, Polij juga memberangkatkan mahasiswa kelas internasional ke Wuxi Institute of Technology China, Changsha Vocational Institute of Mechatronic Technology China, dan Management and Science University, Malaysia. Ini menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa untuk merasakan pengalaman belajar di luar negeri dan memperluas jaringan internasional mereka. Prestasi mahasiswa Polij di tingkat internasional patut dibanggakan. Meraih juara pada 7 Southeast Asia Bridge Federation Cup dan 40 ASEAN Bridge Club Championship di Depok. Juara di berbagai kompetisi karate internasional seperti Senkaido Open International Karate Championship, Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, serta kejuaraan internasional lainnya. Dengan ini, mahasiswa Polij membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat global. Mahasiswa Polij tak henti-hentinya menorehkan prestasi, seperti juara umum pada Olimpiade Akuntansi Vokasi 2024, juara umum 2 pada Porseni Politeknik 2024, juara umum 2 pada ITEC 2024 yang diikuti lebih dari 26 politeknik dari seluruh Indonesia dan 2 politeknik dari luar negeri. 15 besar perguruan tinggi dan peringkat 1 politeknik se-Indonesia dengan tim PKM terbanyak lolos PIMNAS ke-37. Gus Jember terpilih dalam pemilihan Duta Wisata Gus Demin Jember 2024 dan prestasi lainnya. Di tahun 2024, Polij semakin menguatkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang berfokus pada infrastruktur pendukung proses belajar mengajar. Di antaranya, pembangunan gedung pendidikan terpadu agribisnis, bengkel kendaraan listrik, greenhouse seluas 1 hektar, Teva Cold Storage, Teva Susu, pedestrian, dan fasilitas olahraga outdoor. Polij juga berinvestasi dalam pengadaan alat penunjang praktikum yang modern dengan didukung teknologi terkini untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Berbagai prestasi yang membanggakan telah diraih, di antaranya standar emas capaian terbaik IKU dan Liga BLU, terbaik 3 pelaksana reformasi birokrasi,
Predikat Unggul Simkat Mawa tahun 2024 kategori vokasi dan prestasi membanggakan lainnya. Berbagai kegiatan berskala besar telah dilaksanakan, seperti Gepian Go Green yang mengedukasi mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, kick-off program Wirausaha Merdeka untuk ketiga kalinya, Simposium Nasional Akuntansi Vokasi, dan Olimpiade Akuntansi Vokasi 2024, serta kegiatan lainnya. Dengan berbagai capaian ini, PoliJ terus berkomitmen untuk menjadi politeknik unggul di Asia. Bersama, kita akan melangkah lebih luas dan menjangkau lebih banyak peluang untuk masa depan yang lebih cerah. PoliJ, safe, smart, inovatif, profesional. Kembali lagi di JPP Podcast, nggak PP, nggak oke. Baik Sobat PoliJ, dari keunggulan yang dimiliki oleh PoliJ, inovasi dan kolaborasi yang terus relevan sebagai upaya pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia, tentunya perjalanan ini bukan suatu hal yang mudah, nggih Bapak. Ya. Nah tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi oleh PoliJ ini. Nah Bapak, apa saja sih tantangan yang PoliJ hadapi dalam mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Khususnya di pendidikan tinggi vokasi ya. Seperti kita ketahui bersama, ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus dinamis, selalu update dengan perkembangan kekinian. Tentu ini menjadi tantangan PoliJ tentunya, menjadi tantangan kita semuanya. Kalau boleh saya kemudian klaster, ini ada dua hal. Yang pertama terkait dengan sumber daya infrastruktur, sumber daya sarana prasarana yang kemudian memang harus update dengan kebutuhan-kebutuhan fasilitas sarana prasarana, sehingga kemudian baik itu laboratorium, kemudian teaching factory yang update dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Ini tentunya terbatasi oleh pendanaan yang memang tidak bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Maka solusinya adalah kita akan selalu all out untuk kemudian ikhtiar mencari dana dengan berbagai hibah proposal yang memang disuguhkan dan ditawarkan, baik itu di Kemendikbudristek ataupun di kementerian yang lainnya. Sehingga kemudian dengan berbagai dana yang didapatkan dari upaya kita untuk ikut dalam hibah-hibah kompetisi, itu adalah sebagai salah satu prioritas utama untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana prasarana. Baik itu sarana fisik, bangunan tentunya untuk pemenuhan kebutuhan total jumlah student body yang terus tumbuh dan berkembang, mengisi keinginan dan kebutuhan masyarakat di pendidikan tinggi vokasi, sampai kemudian ada kampus 6 nanti insya Allah di Nusa Tenggara Timur, dan kemudian tumbuh menjadi kampus-kampus yang lainnya di beberapa tempat. Itu adalah sebagai komitmen kita dan sekaligus itu menjadi tantangan kita. Di satu sisi fasilitas fisik yang masih perlu harus ada ikhtiar. Yang kedua, pemenuhan peralatan yang cukup canggih, representatif, sesuai dengan kebutuhan research, sehingga kemudian kualitas riset itu update dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu terkait dengan keberadaan prasarana yang terbatas karena kesiapan sumber pendanaan. Tapi kita tetap ikhtiar ya. Berikutnya adalah kesiapan sumber daya manusia. Di sini adalah adik-adik mahasiswa, kemudian para dosen dan admintek. Selaras dengan komitmen bersama untuk menjawab visi kita menjadi politeknik unggul di Asia tahun 2035, saya mengajak kepada seluruh keluarga besar PoliJ untuk kemudian mempersiapkan diri di kancah global.
Ada upaya melalui perencanaan jangka menengah sampai dengan tahun 2029 kita sudah harus ekspansi. Adik-adik mahasiswa di setiap aktivitas kegiatannya itu juga sudah harus ekspansi pada kancah pergaulan di level ASEAN paling tidak. Kemudian joint research, upaya kemudian studi S3 kita upayakan, kemudian semuanya harus ekspansi di level ASEAN minimal. Syukur-syukur sudah bisa melampaui di level Asia dan ataupun dunia, baik itu di Eropa, Australia, dan ataupun di beberapa tempat yang lainnya. Jadi tantangan kita di samping sumber dana, yang kedua adalah effort, dan kita harus mampu membangun komitmen bersama untuk kemudian kita siap tinggal landas menuju ASEAN di tahun 2029, dan itu adalah tantangan tersendiri. Wah, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh Poli J ini. Nah, sebagai sobat Poli J, kita harus mendukung tantangan ini supaya Poli J lebih unggul ke depannya. Begitu, Bapak? Ya, harus dong. Benar. Baik, bagaimana sih Bapak selain keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh mahasiswa, nah bagaimana Poli J mendukung pengembangan keterampilan soft skill mahasiswa di Politeknik Negeri Jember ini? Ya, ini juga pertanyaan bagus, dan saya kira banyak sekali pengguna alumni ya, kemudian stakeholder mitra kita yang memang menggunakan alumni Poli J, banyak yang memberikan masukan, memberikan saran kepada institusi, kepada kita semuanya. Kalau berbicara kapasitas kompetensi teknis, hard skill itu udah ahlinya Poli J. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kita sudah punya infrastruktur laboratorium yang cukup representatif, kemudian teaching factory yang sudah selaras dengan industri, pelibatan industri yang sangat luar biasa sekali, ada asesmen uji kompetensi, hard skill-nya oke lah, nilainya 9, kalau 10 milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tentu tantangan kita adalah membangun soft skill adik-adik mahasiswa. Oleh sebab itu, melalui bidang kemahasiswaan, kita akan formalkan sejauh mana pelibatan adik-adik mahasiswa di dalam aktivitas kegiatan Ormawa, ya, baik itu di level badan eksekutif mahasiswa, bagi mahasiswa terpilih. Nah, seperti Mas Dendi ini kan luar biasa sekali, soft skill-nya sudah bagus, ya, public speaking juga sudah luar biasa sekali, hampir menyamai level direktur ini bahasa komunikasinya ya. Berikutnya adalah di samping badan eksekutif mahasiswa, mungkin tidak menutup kemungkinan di MBM ya, di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, atau pada level sektor jurusan, adik-adik mahasiswa harapan kami juga harus terlibat di himpunan mahasiswa jurusan, atau kemudian untuk mengasah minat dan bakat bisa masuk di unit kegiatan mahasiswa. Dengan edukasi organisasi di level sesuai dengan keinginan dan passion adik-adik mahasiswa, kita harapkan ada dua manfaat yang didapatkan. Yang pertama, passionnya akan terasah dengan baik dan bisa kita arahkan tentunya. Yang kedua adalah adik-adik dilatih untuk berorganisasi dan sekaligus dilatih public speaking-nya. Sehingga kemudian pada saat sudah selesai studi di Poli J, masuk kemudian di industri, dunia usaha, dan dunia kerja, kalau sudah ngomongin hard skill selesai. Namun pada saat dibutuhkan di sesi-sesi di mana soft skill itu dibutuhkan, bagaimana memimpin rapat, menjelaskan business plan di dalam satu pertemuan yang formal. Nah, ini yang kemudian kita wadahi melalui aktivitas kegiatan adik-adik mahasiswa di Ormawa dan ataupun di event-event yang lainnya. Saya kira itu. Nah, Sobat Poli J, jangan lupa ya untuk selalu mengasah kemampuannya dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Politeknik Negeri Jember seperti kegiatan Ormawa yang ada di Politeknik Negeri Jember gitu. Nah, selain tantangan yang harus dihadapi di Poli J ini, Bapak, lalu harapan yang Bapak harapkan untuk Poli J ke depannya nih bagaimana, Bapak? Ya, jadi sedikit saya tambahkan tadi ya, di samping kita arahkan ke Ormawa, kita juga punya aktivitas-aktivitas yang lainnya dalam rangka untuk mendukung soft skill, seperti upaya kita untuk membangun jiwa wirausaha itu tadi.
Nah, tentu harapan kita semuanya ke depan, Poliji selalu mampu dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan mitra kita, baik itu industri, dunia usaha, dan dunia kerja, ataupun mitra-mitra pengguna Poliji yang lainnya. Dan yang kedua, posisi Poliji harapan kami bisa hadir memuaskan kebutuhan masyarakat, khususnya di penguatan pendidikan tinggi vokasi. Dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan itu, kami sangat berharap feedback dari masyarakat, dari IDUKA juga, melalui indeks kepuasan industri, dunia usaha, dan dunia kerja, dan ataupun kepuasan masyarakat sebagai pengguna alumni dan pengguna institusi Poliji, itu bagi kami penting. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana Poliji memenuhi harapan-harapan masyarakat. Wah, semoga apa yang diharapkan dan diupayakan Poliji ke depan terlaksana dan sukses gitu, Amin, Bapak. amin, amin. Nah, Sobat Poliji, semakin ke belakang informasi yang disampaikan oleh Bapak Saiful semakin lengkap dan seru nih. Dan tentunya hanya ada di acara JPP Podcast ini. Jangan beranjak terlebih dahulu dan jangan lewatkan yang satu ini. Kembali lagi di JPP Podcast, nggak PP, nggak oke. Baik, nah di akhir tahun 2024 ini kami mendengar Poliji meraih banyak sekali prestasi nih Bapak yang membanggakan. Tentunya bisa Bapak ceritakan tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh Poliji di tahun 2024 ini Bapak. Ya, baik. Jadi itu adalah bukan target ya. Itu bentuk pengakuan dari pihak eksternal, dalam hal ini adalah Kemendikti-Saintek, atas kinerja bersama, atas soliditas bersama, dan atas produktivitas bersama yang dibangun bersama-sama seluruh keluarga besar Politeknik Negeri Jember. Ada 4 nominasi, ada 4 anugerah yang diberikan di Poliji, dan itu menurut capture saya itu adalah anugerah terbanyak untuk perguruan tinggi vokasi negeri dan ataupun swasta tentunya. Maka dari itu 4 anugerah tersebut, yang pertama adalah perguruan tinggi vokasi terproduktif di program kreativitas mahasiswa atau PKM. Kemudian kedua adalah startup terbaik untuk level mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlah proposal terbanyak dan pendanaan terbanyak dari program matching fund seperti yang saya sampaikan di awal tadi di dalam podcast ini. Itu juga mendapatkan pengakuan peringkat kedua. Dan yang paling istimewa juga peringkat kedua project based learning. Itu ada kaitannya dengan TEVA tadi. Jadi ini semuanya
sebenarnya bukan prestasi direktur. Ini adalah prestasi dari keterlibatan semua pihak atas kolaborasi bersama, atas soliditas bersama untuk seluruh keluarga besar Politeknik Negeri Jember tentunya. Saya kira ini istimewa sekali bagi kami dan ini kado istimewa di penghujung tahun 2024. Wah, luar biasa sekali ya Bapak atas prestasi yang dicapai oleh Bapak dan keluarga besar mahasiswa Politeknik Negeri Jember ini. Pencapaiannya sangat luar biasa Bapak. Nah, tentunya dari prestasi ini berdampak bagi Polij tersendiri. Nah, apa dampak dari penghargaan ini untuk Polij Bapak? Ya, jadi besar harapan kami kado istimewa di penghujung tahun 2024 yang diberikan oleh Kemendikti-Saintek dalam bentuk 4 anugerah terbanyak untuk seluruh Politeknik Negeri se-Indonesia dan itu diperoleh oleh Polij. Harapan kami tentunya ini menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan upaya kita untuk tetap menguatkan membangun sinergisitas dan sekaligus sebagai motivasi untuk seluruh keluarga besar Polij dan yang terpenting menjadi upaya kita untuk membangun akselerasi supaya di tahun 2025 nanti berdasarkan baseline di tahun 2024 dengan total anggaran terbesar di tahun 2024 namun kita bisa menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Tentu di tahun 2025 kita akan jauh lebih baik lagi dan saya yakin berdasarkan komitmen dan kerjasama semua, insya Allah produktivitas seluruh keluarga besar Polij akan jauh lebih baik daripada tahun 2024 yang sudah mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan. Wah, luar biasa Bapak. Nah, mengenai prestasi yang tadi diraih oleh Politeknik Negeri Jember, adakah inovasi baru atau rencana besar yang sedang dipersiapkan Polij untuk tahun mendatang nih Bapak? Ya, tentunya kita di tahun 2025 harus bisa mempersiapkan diri ya untuk semuanya ya. Khususnya di pengakuan 4 nominasi tersebut ya. Sehingga kemudian di tahun 2025 khususnya di penyiapan infrastruktur, sarana prasarana dan teaching factory, besar harapan kami itu juga sudah bisa running well. Seiring kemarin kita mendapatkan suntikan dana yang cukup signifikan dalam rangka akselerasi Polij menuju PTNBH. Di tahun 2025 ini saya berharap dan saya juga memohon kepada seluruh unit-unit terkait yang kita beri kepercayaan untuk mengakselerasi potensi TEFA tersebut benar-benar dapat running well, baik untuk pemenuhan kebutuhan akademik dalam rangka untuk memfasilitasi adik-adik mahasiswa praktek, ataupun output yang lain dalam bentuk profit benar-benar dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan BLU yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengkompensasi kebutuhan operasional institusi dalam pendidikan tinggi vokasi. Sehingga kemudian dengan running well-nya teaching factory yang merupakan kawasan industri kampus Polij tersebut akan dapat mensubsidi kebutuhan operasional pendidikan tinggi tanpa harus menaikkan uang kuliah tunggal adik-adik mahasiswa. Wah, luar biasa sekali. Beri aplaus semuanya untuk Politeknik Negeri Jember. Oke, terima kasih banyak Bapak Pak Direktur atas waktu dan tentunya inspirasinya kepada kami Sobat Polij. Sungguh luar biasa mendengar bagaimana Politeknik Negeri Jember terus berinovasi dan berkontribusi untuk pendidikan vokasi di Indonesia. Demikianlah episode perdana kali ini. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di podcast Inspirasi Pendidikan Vokasi jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. JPP Podcast, gak PP, gak oke. Polij sip.